Dan benar saja sahabat Karin, beberapa penjara itu ada yang nekat melompat ke kasur yang disiapkan oleh para warga di luar. Ada yang selamat, ada yang cedera, atau bahkan ada yang meninggal karena mereka melompat tidak tepat. Selain itu, ada juga para penjara yang nggak berani melompat dan mereka tetap terkepung api di dalam mall Klender itu. Hai sahabat Karin, terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di video kali ini aku akan membawakan sebuah kisah tragedi pembakaran Mall Klender. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk sahabat Karin semuanya buat pencet tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya dari aku. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Kalian tahu kan tentang kisah tragedi kerusuhan 1998? Tapi kali ini aku nggak akan ngebahas jauh tentang kisah kerusuhan itu. Aku bakal ngebahas tentang tragedi yang terjadi di Mall Klender yang mana sekarang disebut sebagai City Plaza Klender. City Plaza Klender ini sendiri terletak di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Klender, Jakarta Timur. Jadi, Mall Klender ini atau yang sekarang lebih dikenal sebagai City Plaza Klender ini merupakan salah satu lokasi yang menjadi saksi bisu kerusuhan di 14 Mei 1998. Pada saat itu, mall ini merupakan salah satu sasaran yang dituju warga untuk dijarah. Nah, sebenarnya pada waktu orang-orang ini mau menjarah, sudah ada beberapa orang yang pasang badan untuk mencegah adanya penjarahan ini, sahabat Karin. Jadi sebetulnya ketika kerusuhan ini terjadi, Mall Klender ini dalam keadaan tutup, sahabat Karin. Tetapi di sana tetap ada penjaga atau orang-orang keamanan untuk menjaga mall ini agar tidak dijarah. Namun di saat itu ada beberapa provokator yang datang dan seperti sengaja untuk menggoreng semangat para warga untuk melakukan penjarahan di mall tersebut, sahabat Karin. Bahkan ada kabar yang beredar bahwa ada tembakan senjata api ke atas untuk menakut-nakuti para penjaga dan karyawan-karyawan di mall tersebut. Jadi pada saat kerusuhan itu terjadi, mall itu ditinggalkan oleh karyawan dan para penjaga karena mereka takut akan tembakan itu. Sehingga akhirnya para penjara ini dengan leluasa dapat masuk ke dalam mall dan melakukan penjarahan. Nah, pada saat celah terbuka, semua kalangan baik pria, wanita, dewasa, semuanya pada masuk ke dalam mall untuk menjarah barang-barang yang ada di mall tersebut. Keadaan semakin mencekam dan memang di dalam mall itu minim cahaya, sahabat Karin. Jadi di dalam mall ini gelap, minim cahaya karena memang pada saat itu mall sedang tidak beroperasi. Sampai tiba-tiba ada sejumlah orang yang mengumpulkan kasur dan pakaian-pakaian di ruang tengah lantai 1. Tapi sejumlah orang yang bawa dan numpahin minyak tanah tadi ke kasur dan beberapa pakaian tadi tuh kayak nggak gubris omongan orang-orang yang teriak-teriak buat jangan dibakar. Mereka dengan sengaja menyulut api dan membakar lantai 1. Dari situ di lantai 1 nyala api langsung menyebar di bagian lantai 1. Terus di situ orang-orang yang langsung pada teriak api, api, api. Keadaannya makin kacau parah karena memang sengeri itu, sahabat Karin. Tapi di samping itu masih banyak orang-orang yang sibuk menjarah. Jadi mereka masih ada yang nggak sadar kalau lantai 1 ini udah dipenuhi oleh api. Gak butuh waktu lama, api itu menyambar lantai 1 dan barang-barang yang ada di sana. Lantai 1 Mall Klender ini langsung menjadi lautan api. Beberapa orang masih bisa sempat keluar untuk menyelamatkan diri. Tapi beberapa orang yang masih sibuk menjarah baik di lantai 2, 3, dan seterusnya, mereka ini terkepung oleh api yang menutupi lantai 1. Nah, seketika mereka ini langsung panik, sahabat Karin. Mereka semakin panik setelah sadar kalau akses jalan keluarnya itu udah nggak ada. Satu-satunya jalan yang bisa mereka pakai buat keluar itu hanya ada di lantai 1. Dan nggak tahu sejak kapan pintu keluar yang mereka pakai buat masuk tadi di lantai 1 udah terkunci juga, sahabat Karin. Gimana? Bayang nggak paniknya kayak gimana? Makin lama api itu makin gede dan mereka itu berteriak-teriak minta tolong. Mereka udah lupa sama barang-barang yang mereka jarah. Yang mereka pikirkan adalah gimana caranya keluar dari Mall Klender itu, sahabat Karin. Beberapa warga di luar mall ini mulai melihat api yang mulai membumbung tinggi. Mereka juga melihat orang-orang yang di dalam mall ini panik berlarian berteriak lewat kaca-kaca yang ada di mall. Warga kemudian berinisiatif untuk membawakan kasur dan benda-benda lain jika ada orang
dari dalam mall ini yang nekat untuk melompat. Jadi benar saja sahabat Karin, beberapa penjara itu ada yang nekat melompat ke kasur yang disiapkan oleh para warga di luar. Ada yang selamat, ada yang cedera, atau bahkan ada yang meninggal karena mereka melompat tidak tepat. Selain itu, ada juga para penjara yang nggak berani melompat dan mereka tetap terkepung api di dalam mall Klender itu. Nah, di keadaan kayak gini belum ada pemadam kebakaran yang datang. Asap tuh makin tebal. Mungkin mereka buat bernafas pun makin susah karena oksigen makin sedikit. Jadi, banyak orang di sana yang akhirnya pingsan atau bahkan meninggal karena kehabisan nafas. Sementara yang lain nggak kepikiran buat nyelamatin temennya yang pingsan. Mereka masih bingung untuk mencari jalan keluar buat dirinya mereka sendiri. Naasnya, pada saat itu pemadam kebakaran dan warga yang ada di luar Mall Klender ini tidak dapat menyelamatkan mereka. Mall Klender menjadi lokasi kematian tragis, sedikitnya 400 orang yang tewas di dalam Mall Klender itu. Badan mereka mengering dan menghitam. Beberapa orang ditemukan meninggal dalam keadaan menghitam dan hangus di tempat yang berdekatan. Bau daging hangus. Yaitulah kesan warga sekitar ketika ditanya tentang bagaimana keadaan Mall Klender yang hangus terbakar bersama 400 orang di dalamnya. Di sini pun pemadam kebakaran sudah berusaha untuk memadamkan api di Mall Klender tersebut. Tapi apa daya, adanya kain-kain yang telah terbakar bersama bensin itu lebih cepat menghanguskan Mall Klender tersebut. Ketika api sudah padam, barulah bisa mulai ditelusur adanya sisa-sisa tubuh manusia-manusia yang ada di dalamnya. Mereka ini tidak dapat dikenali kecuali dengan ditandai barang-barang yang mereka pakai terakhir kali, seperti jam tangan atau cincin. Baju, rambut, pakaian, semuanya ikut terbakar. Para petugas ini mengevakuasi jasad korban dan kemudian memasukkannya ke dalam plastik warna hitam. Warga yang merasa keluarganya menjadi korban dari kebakaran di Mall Klender ini diminta untuk datang mengenali keluarganya yang menjadi korban dari pembakaran tersebut. Akan tetapi, banyak juga warga yang pulang dengan tangan hampa karena mereka tidak dapat mengenali di mana keluarganya tersebut. Benarkah memang ada unsur kesengajaan atas kisah tragedi pembakaran Mall Klender ini? Beberapa saksi mata mengatakan bahwa memang ada beberapa orang yang sengaja untuk memprovokatori warga untuk melakukan penjarahan di dalam mall tersebut. Tak lama dari itu, orang-orang yang disebut provokator ini kemudian masuk dengan memecahkan kaca-kaca mall dan menciptakan kerusuhan, kemudian membawa minyak dan bensin dan membakar mall tersebut. Padahal saat itu banyak orang yang mencegahnya, tetapi orang-orang yang disebut provokator ini tidak menggubris teriakan-teriakan orang tersebut. Kesan dikuncinya dan dijebaknya para warga ini untuk menjarah di dalam Mall Klender ini seperti ada indikasi kesengajaan pembakaran Mall Klender tersebut. Sayangnya, kasus ini tidak pernah diungkap hingga saat ini dan dianggap sebagai perbuatan oknum tanpa diketahui siapa identitasnya. Teror dan tanda bahaya yang terjadi di lokasi Mall Klender ini tidak hanya pada saat jalannya peristiwa kerusuhan tersebut, tetapi seperti bau daging terbakar, darah, dan jeritan orang-orang sebelum direnovasinya kembali mall ini menjadi cerita menyeramkan sendiri bagi warga di sekitar. Oke sahabat Karin, selanjutnya aku akan bahas tentang kisah kengerian pasca jalannya peristiwa kerusuhan di Mall Klender 1998. Kengerian mengenai bangunan ini begitu membekas. Coba kalian tanyakan kepada orang-orang yang berhasil selamat dari kebakaran ini. Hal mencekam lain timbul ketika para jenazah ini sudah ditemukan dan dipindahkan dari lokasi kejadian. Kita bisa yakin gak semuanya ini dipindah. Bisa jadi masih ada arang dari tubuh manusia yang masih tertinggal di lokasi kejadian tersebut. Jadi ada beberapa kisah mengerikan di luar nalar yang menyebar dari mulut ke mulut. Bahkan di antaranya adalah orang-orang yang melihat secara langsung atau merasakannya. Pada saat itu sebelum mall ini direnovasi,
Mall Klender merupakan salah satu lokasi yang memiliki kisah mistis dan menyeramkan di dalamnya. Selama beberapa waktu sebelum mall ini direnovasi, masih terlihat betul bekas dari pembakaran tersebut. Temboknya yang masih kehitaman. Jadi pada saat itu, tidak ada seorang pun yang berani memasuki mall tersebut. Bahkan untuk lewat di sekitarnya saja tidak ada. Kisah di luar nalar atas kejadian ini salah satunya dialami oleh seorang pria yang bernama Yanto. Atas kejadian ini, dia kehilangan seorang ayahnya. Pada awalnya, ayah Yanto ini melarang si Yanto untuk menjarah. Khawatir anaknya menjarah dan menjadi korban, ayah Yanto ini menyusul anaknya ke Mall Klender yang bertujuan untuk mengajak anaknya pulang untuk tidak ikut menjarah. Nah, tetapi pada saat itu, ayah Yanto mencari Yanto di dalam Mall Klender, tetapi tidak ketemu. Dan malah ayah Yanto ini terjebak di dalam Mall Klender tersebut. Selama 3 hari dicarinya jenazah, Yanto tidak menemukan jenazah ayahnya. Hingga 3 hari pasca kejadian itu, Yanto berada di depan rumah dan tiba-tiba ia dihampiri oleh seorang misterius yang berkata, "Kamu ditunggu oleh seorang di lantai 3 Mall Klender, tepatnya ada di dekat tangga." Pada saat itu, antara penasaran dan bingung, akhirnya Yanto langsung pergi ke Mall Klender, ke tempat di mana ditunjukkan oleh orang misterius tersebut. Ternyata di sana ditemukan jenazah dari ayah Yanto ini. Jam tangan itu nampak utuh dan tidak ikut terbakar. Setelah ada tragedi tersebut, para warga sekitar gak ada yang berani untuk sekedar melewati kawasan mall tersebut, terutama di atas jam 10. Hal ini ternyata terjadi karena banyak teror hal-hal yang gak masuk akal di sana. Contohnya seperti bau darah, ada bau daging yang terbakar, teriakan-teriakan ya seperti layaknya pada saat kebakaran itu terjadi. Bahkan masih ada bau anyir yang masih tercium di lokasi tersebut. Walau banyak kabar yang mengatakan bahwa mall ini sudah dikosongkan, tetapi masih terdengar ramai di malam hari. Terkadang dari arah dalam terdengar jeritan, tangisan, dan teriakan-teriakan orang yang minta tolong. Padahal mall tersebut dalam keadaan kosong dan dalam keadaan tersegel polisi. Ngeri nggak tuh sahabat Karin? Ada lagi nih sahabat Karin, pengalaman mistis yang dialami oleh security itu. Ketika bangunan ini sudah direnovasi dan menjadi City Plaza Klender. Security ini bernama Ridi. Dia menceritakan bahwa ketika di malam hari, dia masih suka mencium bau darah yang sangat menyengat di kawasan City Plaza Klender tersebut. Bahkan terkadang dia juga suka melihat adanya sosok orang yang berjalan dengan kondisi badan yang seluruhnya melepuh. Selain itu, masih banyak sekali kisah-kisah mengerikan lainnya di kawasan mall tersebut, seperti adanya suara tangisan perempuan di dalam kamar mandi, lift yang berbau darah, hingga sesosok perempuan berambut panjang yang ada di lift yang terus-menerus menyisiri rambutnya tersebut. Namun yang bisa dipegang itu semua adalah jelmaan dari jin yang melihat kejadian tersebut, hingga para jin itu menyerupai mereka. Jadi para korban yang tidak dapat dikenali identitasnya ini dikuburkan secara massal tersendiri di pemakaman umum Pondok Rangon. Di sekitar monumen itulah terdapat 113 nisan tanpa nama yang di bawah nisan tersebut terkubur para korban yang menjadi korban dari kebakaran Mall Klender tersebut. Para korban terpaksa dimakamkan secara massal karena memang minimnya identitas yang dapat diketahui dari para korban tersebut. Para korban yang berziarah juga tidak mengetahui secara pasti di mana letak keluarga mereka yang menjadi korban dari kebakaran tersebut. Sehingga mereka yang berziarah, mereka tidak mendoakan salah satu dari keluarga mereka, tetapi mendoakan seluruh para korban dari kebakaran di Mall Klender tersebut. Oke sahabat Karin, jadi itu tadi adalah kisah tragedi kejadian pembakaran Mall Klender yang terjadi di tahun 1998. Jika kalian ada saran dan kritik, boleh tuliskan di kolom komentar di bawah.
Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share supaya channel ini semakin berkembang dan aku semakin semangat untuk membuat konten-konten lainnya. Kalian juga bisa follow IG aku di @kalimat_irin. Terima kasih, see you!